kembali lagi bersama saya Dita Trihapsari seputar dunia MTCNA. Sebelumnya kita sudah membahas terkait firewall. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait routing. Nah, di bab ini kita akan membahas terkait pengenalan routing, mulai dari konsep, klasifikasi, routing table, dan route plugs. Kita juga akan menyinggung terkait routing statik dan routing dynamic mulai dari OSPF area dan OSPF lab. Langsung saja pada materi yang pertama yaitu pengenalan routing. Routing dapat didefinisikan sebagai proses melewatkan data dari satu jaringan ke jaringan lain melalui router. Routing juga bekerja pada layer 3 pada networking models. Intinya, routing adalah proses mengirimkan data dari satu jaringan ke jaringan lain melalui router, yaitu perangkat yang mengarahkan jalur data. Routing bekerja di layer 3, yaitu network layer, dari model OSI, yang artinya routing menggunakan alamat IP untuk menentukan kemana data harus dikirim. Jadi, layer 3 bertanggung jawab atas pengalamatan dan penentuan jalur antar jaringan. Selanjutnya ada klasifikasi routing. Langsung saja. Routing terbagi menjadi dua, yaitu ada static routing, merupakan routing yang dibuat dengan menambahkan secara manual ke routing table. Jadi IP-nya tuh tidak berubah-ubah kecuali diedit sendiri, dan static routing ini cocok untuk jaringan kecil. Lalu ada dynamic routing, merupakan routing yang dilakukan dengan mengaktifkan enable fungsi protokol pada router tersebut. Maka secara otomatis router akan mencari jalurnya sendiri. Jadi, dynamic routing terbagi lagi menjadi dua, yaitu ada interior gateway protocols atau IGP dan exterior gateway protocols atau EGP. Selanjutnya ada routing table, langsung saja. Routing table adalah daftar di dalam router yang berisi jalur ke berbagai jaringan atau network tertentu. Dan juga berisi nilai prioritas atau metrik untuk menentukan jalur terbaik. Routing terbentuk dari 3 sumber, yaitu ada dynamic routing protocol, jadi semua rute yang ada itu berasal dari dynamic routing. Lalu yang kedua ada directly connected, yaitu jaringan yang terhubung langsung ke router. Lalu ada static routing, yaitu rute yang ditambahkan manual oleh admin. Jadi, routing table ini seperti peta jalan bagi router untuk memutuskan kemana data dikirim. Selanjutnya ada routing flags. Semua gambar ini tuh menjelaskan routing flags, atau disebut juga sebagai tanda dan kode yang menunjukkan asal dan status rute di routing table pada router. Misalnya D, yaitu rute yang berasal dari dynamic routing protocol. Lalu A, semacam rute itu tuh sedang aktif dan digunakan. Kemudian C, semacam rute itu tuh connect langsung ke router. Kalau misalnya ada gabungan seperti DAC, seperti gambar ini. Nah, berarti rute yang berasal dari dynamic sedang aktif dan connect langsung ke router. Lalu ada singkatan lain seperti static, OSPF, RIP, BGP, dan MMI. Kalau misalnya ada BPUX, itu merupakan kode khusus, yaitu black hole, prohibit, unreachable, dan disable. Jadi, dengan melihat flag ini, kalian bisa tahu asal dan status di setiap rute di tabel routing tersebut. Materi selanjutnya ada routing static, langsung saja. Static routing diperlukan dalam beberapa situasi tertentu tergantung pada kebutuhan spesifik dan karakteristik dari jaringan yang dikelola. Intinya, static routing cocok digunakan jika kamu ingin mengatur jalur tertentu secara manual. Misalnya untuk memastikan lalu lintas dari kantor cabang ke kantor pusat, selalu melewati jalur tertentu di jaringan WAN. Nah, ini berguna jika jalurnya tetap dan kalian ingin kontrol penuh atas rute yang dipakai. Jadi, admin jaringan menetapkan rute secara manual agar data dari cabang tidak salah arah.
Static routing dilakukan dengan menambah rute secara manual ke dalam routing table, yaitu dengan mengisi tujuannya kayak semacam mau kemana dan lewat mana. Static routing cocok untuk jaringan kecil karena mudah dikonfigurasikan dan tidak membebani router, tapi tidak cocok digunakan untuk jaringan skala besar karena harus dikonfigurasi manual setiap kali ada perubahan atau penambahan jaringan baru, sehingga merepotkan dan rawan kesalahan. Materi berikutnya yaitu ada dynamic routing. Routing dinamis merupakan salah satu cara untuk mendistribusikan informasi routing table secara otomatis. Hal ini untuk memudahkan perubahan dan ekspansi saat memiliki jaringan yang sudah terlalu besar. Jadi kayak berbagi dan memperbarui routing table secara otomatis. Nah, routing dynamic ini cocok di jaringan besar dan kompleks agar tidak perlu konfigurasi manual. Tadi sudah disebutkan bahwa routing dynamic dibagi menjadi dua, yaitu ada IGP atau Interior Gateway Protocols, yaitu untuk satu jaringan yang sama. Contohnya ada distance vector seperti RIP dan IGRP, yaitu memilih jalur berdasarkan jarak. Lalu ada link state seperti OSPF dan IS-IS, yaitu memilih jalur berdasarkan informasi topologi lengkap. Kemudian ada hybrid seperti EIGRP, yaitu gabungan kelebihan distance vector dan link state. Selain IGP, ada EGP, yaitu Exterior Gateway Protocol, yaitu untuk menghubungkan antar jaringan yang berbeda, contohnya BGP. Berikutnya, kita akan membahas terkait OSPF, langsung saja. OSPF atau Open Shortest Path First adalah salah satu protokol routing dinamis dalam kategori IGP yang bekerja dengan algoritma link state untuk mencari jalur tercepat berdasarkan bandwidth, delay, dan beban jaringan. OSPF ini mendukung IP versi 4 dan IP versi 6 dan menggunakan struktur hierarki jaringan dengan membagi jaringan ke dalam area agar manajemennya lebih efisien. OSPF cocok untuk jaringan besar dan kompleks yang butuh rute optimal. Cara kerja OSPF itu dibagi menjadi dua, ada OSPF area dan OSPF lab. Kita bahas satu-satu, yaitu yang pertama ada OSPF area. OSPF cocok untuk jaringan besar, maka di OSPF area ini dibagi menjadi beberapa area. Karena apa? Agar mengurangi beban kerja routing dan membuat perutean lebih efisien. Kita ke contoh pertama, yaitu ada backbone area. Backbone area bisa juga disebut dengan area pusat OSPF. Intinya, semua area lain wajib terhubung ke area ini secara langsung atau lewat router perantara. Fungsinya untuk menerima dan nyebarin info rute antar area. Yang kedua yaitu ada standar default area. Intinya, default area ini salah satu area yang nyambung langsung ke backbone area. Kelebihan dari area ini bisa dapat info rute dari dalam area itu sendiri dan dari area lain lewat backbone area. Yang ketiga yaitu ada stub area. Intinya area ini adalah area yang terpencil dan area ini juga gak mau nerima info rute dari luar jaringan OSPF. Yang keempat yaitu not so stubby area. Intinya area ini mirip dengan stub area, yaitu gak nerima info rute dari luar jaringan. Tapi kalau misalnya ada router dari dalam area ini yang nyambung ke luar jaringan, contohnya internet, not so stubby area ini boleh kasih info ke area pusat. Selanjutnya ada OSPF Lab. Intinya, tujuan dari OSPF Lab ini yaitu merubah konfigurasi jaringan dari static routing menjadi dynamic routing menggunakan protokol OSPF. Lalu mendaftarkan alamat-alamat jaringan seperti DAC yang sebelumnya digunakan dalam static routing ke dalam konfigurasi OSPF. Kemudian mencoba menambahkan router baru dengan jaringan baru dan mengonfigurasikannya agar terhubung melalui OSPF. Dan setelah itu membuktikan bahwa informasi routing antar router akan terdistribusikan secara otomatis tanpa perlu konfigurasi routing manual. Oke, mungkin segitu saja dari saya. Terima kasih. See you next time di video berikutnya.